Dia yang dulu merasa punya kendali atas segalanya, kini justru terperangkap dalam pikirannya sendiri. Kamu yang dulu dikejar-kejar oleh luka darinya, sekarang justru menjadi bayang-bayang yang dia cari-cari setiap malam. Apa yang benar-benar dia rasakan saat kamu pergi tanpa penjelasan? Jawabannya ternyata jauh lebih menghantui dari yang kamu kira. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema "Nggak nyangka banget". Ini yang dirasakan si pemain cinta saat kamu tinggalkan tiba-tiba. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Hubungan ini sejak awal sebenarnya tidak pernah dibangun di atas dasar kejujuran yang benar-benar tulus dan saling percaya, melainkan lebih banyak dipenuhi oleh permainan dan ketidakpastian yang terus-menerus membuat hati dan pikiranmu merasa bingung dan tidak tenang. Sejak pertama kali kamu mengenalnya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada sesuatu yang sulit diungkapkan secara langsung, tetapi kamu bisa merasakan bahwa ada yang disembunyikan di balik semua kata dan sikapnya. Mungkin awalnya kamu beranggap bahwa dia adalah seseorang yang menarik dan penuh pesona, tapi seiring waktu dan semakin dalam kamu berusaha memahami dirinya. Kamu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang membuatmu merasa ada jarak dan ketidakjelasan yang terus-menerus mengganggu hati dan pikiranmu. Seven of Swords muncul sebagai gambaran bahwa orang ini, si pemain cinta yang selalu tampak bersembunyi di balik berbagai alasan dan sikapnya, selalu menyembunyikan niatnya yang sebenarnya, berusaha bermain dua arah, dan memanipulasi keadaan agar kamu tetap berada dalam posisi yang tidak pasti dan tidak aman. Dia mungkin menunjukkan sikap ramah dan perhatian, tetapi di balik itu semua, dia berusaha menjaga jarak dan tidak pernah benar-benar menunjukkan apa yang dia inginkan secara jujur, sehingga kamu terus menerka-nerka, mencari petunjuk, dan akhirnya merasa semakin terjebak dalam permainan yang dia buat sendiri. Perlahan, kamu mulai menyadari bahwa pola ini tidak pernah berubah. Dia selalu berusaha mengendalikan situasi, mengatur agar kamu selalu mengejar, dan berusaha memahami dirinya. Sementara dia sendiri tetap menyembunyikan banyak hal di balik sikap santai dan penuh teka-teki. Kamu yang awalnya berusaha keras untuk mendapatkan kejelasan dan kejujuran dari dia, mulai merasa kelelahan dan frustrasi karena apa yang kamu cari selalu tidak terpenuhi. Kamu merasa seakan-akan berada di ujung tanduk, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia inginkan, tetapi selalu gagal karena dia tidak pernah mau membuka diri sepenuhnya. Dalam proses ini, kamu mulai merasakan bahwa hubungan ini jauh dari kata sehat. Ada ketidakpastian yang terus-menerus menghantui, dan kepercayaanmu mulai terguncang karena kamu merasa dia tidak tulus dan tidak jujur. Namun, seiring berjalannya waktu dan kamu semakin menyadari pola permainan yang berulang-ulang, kamu mulai merasa bahwa kamu tidak bisa terus-menerus hidup dalam keadaan seperti ini. Kamu berusaha untuk menetapkan batas, untuk melindungi dirimu sendiri dari kerusakan yang lebih besar. Pada saat seperti itu, muncul kartu Seven of Wands, yang menggambarkan bahwa kamu mulai bangkit dan berdiri teguh, berani melawan permainan yang dulu membuatmu bingung dan merasa tidak aman. Kamu mulai menyadari bahwa kamu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih jujur, dan bahwa tidak ada salahnya untuk memperjuangkan harga dirimu sendiri. Kamu mulai menolak untuk lagi terperangkap dalam siklus yang tidak sehat, dan dari sini, kamu berusaha menjaga jarak secara emosional dan mental terhadap orang ini, agar tidak lagi terjebak dalam permainan yang merugikanmu. Kamu mulai melindungi dirimu dengan cara berdiri teguh, dan menunjukkan bahwa kamu tidak lagi mau menjadi korban dari manipulasi dan kebohongan yang selama ini dia lakukan. Kini, setelah kamu memutuskan untuk diam dan menjauh dari dia, proses ini ternyata memberi dampak besar pada dirinya sendiri, meskipun mungkin awalnya dia tidak menyadarinya secara langsung. Perlahan, dia mulai terjebak dalam pikiran dan perasaan yang sebelumnya dia abaikan. Penyesalan yang mendalam, dan kegelisahan yang semakin memburuk.
Nine of Swords muncul sebagai gambaran bahwa malam-malamnya tidak lagi tenang seperti dulu. Seiring waktu, dia mulai merasa gelisah dan tidak nyaman karena hatinya penuh dengan penyesalan dan kekhawatiran yang terus menghantui. Pikiran-pikiran seperti, apa kamu benar-benar tidak akan kembali? Dan, apa kamu sekarang bahagia dengan orang lain? Terus berputar di benaknya, membuat tidur tidak lagi nyenyak, dan hatinya tidak pernah merasa damai. Dia mulai memikirkan kembali semua hal yang dulu dia anggap remeh. Momen-momen kecil yang sebenarnya memiliki makna besar, kata-kata yang tidak pernah dia ucapkan secara jujur, dan perasaan yang dia sembunyikan di balik sikap dingin dan permainan yang dia lakukan selama ini. Semakin dia tenggelam dalam penyesalan dan ketidakpastian ini, dia mulai menyadari bahwa semua tindakan dan permainan yang selama ini dia lakukan ternyata telah membuatnya kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yakni kepercayaan dari orang yang dulu dia anggap sebagai sumber kebahagiaan dan kehangatan. Dia menyadari bahwa dia telah mengorbankan hubungan yang seharusnya penuh kejujuran dan kedalaman untuk sebuah permainan yang kosong dan penuh kepalsuan. Kini, dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa segala sesuatu yang dia bangun selama ini perlahan-lahan runtuh dan hilang, dan dia harus menanggung konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Pikiran dan perasaan yang selama ini dia abaikan mulai muncul ke permukaan, dan dia menyadari bahwa dia tidak hanya kehilangan kamu secara fisik, tetapi juga kepercayaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri. Penyesalan ini begitu mendalam dan menyakitkan, dan mungkin hanya waktu yang mampu menyembuhkan luka yang dia lukai sendiri melalui permainan dan kebohongan yang selama ini dia jalani. Sementara itu, kamu sendiri, dengan keberanianmu untuk menetapkan batas dan melindungi dirimu, telah mengambil langkah besar untuk menyelamatkan hati dan pikiranmu dari kerusakan yang lebih parah. Kamu menyadari bahwa hubungan yang sehat harus didasarkan pada kejujuran, saling pengertian, dan rasa saling menghormati, dan bukan pada permainan atau manipulasi yang membuatmu merasa kecil dan tidak berdaya. Kini, kamu mulai bangkit dari rasa bingung dan kecewa, dan perlahan-lahan membangun kembali rasa percaya diri dan kedamaian dalam dirimu. Kamu tahu bahwa jalan untuk memulihkan diri tidak selalu mudah, tetapi kamu sudah mengambil langkah pertama yang penting dan benar, dan itu adalah langkah untuk mencintai dirimu sendiri lebih dari apapun. Apa yang sebenarnya dia rasakan saat ini? Mungkin kamu pernah mengalami perasaan yang sama ketika menghadapi Three of Swords dulu, di saat segala sesuatu tampak begitu menyakitkan dan menyayat hati. Di saat orang yang pernah kamu cintai dan percayai, justru mengabaikanmu begitu saja, seolah-olah keberadaanmu hanyalah sebuah bayangan yang tak berarti apa-apa, yang tidak pernah benar-benar hadir dan tidak pernah benar-benar dihargai. Saat itu, harapan-harapan yang selama ini kamu pegang teguh, mulai retak dan pecah satu persatu, membuatmu bertanya-tanya dalam hati. Apakah kamu cukup layak untuk mendapatkan perhatian dan cinta yang tulus dari orang yang kamu cintai itu? Kamu merasa seperti dibakar oleh rasa sakit yang mendalam, yang menembus hingga ke relung terdalam jiwamu, seolah-olah dunia yang dulu terasa cerah dan penuh harapan, perlahan-lahan berubah menjadi gelap dan penuh luka, meninggalkan bekas yang sulit untuk disembuhkan. Kamu berusaha mencari pengertian, mencoba memahami apa yang salah, dan dalam keheningan itu, kamu pun tanpa sadar menyalahkan diri sendiri atas segala kekurangan yang kamu anggap ada, merasa bahwa mungkin memang ada sesuatu yang salah dari dirimu sendiri yang menyebabkan semuanya jadi seperti ini. Dalam keheningan itu, kamu merasa seolah-olah semua yang kamu inginkan hanyalah sedikit perhatian dan pengakuan dari dia, sesuatu yang mungkin terdengar sederhana. Tetapi bagi dirimu saat itu sangatlah berharga dan berarti. Kamu ingin dia mengerti, ingin dia melihat dan merasakan betapa besar perasaan yang kamu miliki. Namun kenyataannya, dia malah mengabaikan dan mempermainkan harapan-harapanmu, membuatmu merasa seolah-olah kamu hanyalah sebuah permainan di tangannya. Tapi kini, setelah waktu berlalu dan jarak memisahkan kalian, segala rasa sakit yang dulu begitu menyakitkan itu perlahan mulai berbalik arah. Rasa itu bukan lagi menjadi beban yang terus menghantui, melainkan menjadi cermin dari proses belajar dan berkembang yang telah kamu jalani. Bukannya membuatmu semakin hancur, rasa sakit itu justru menyadarkanmu bahwa semua yang pernah kamu alami adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang mematangkanmu,
menguatkanmu, dan membuatmu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Sekarang, dia yang dulu mengabaikanmu dan mempermainkan harapanmu, justru memegang hati yang dulu pernah tertusuk dan terluka karena perbuatannya sendiri. Dialah yang sekarang merasakan bagaimana rasanya menjadi korban, merasa tersiksa dan sakit hati karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kamu. Dalam keheningan dan kebingungannya, dia mulai menyadari bahwa selama ini dia telah melakukan kesalahan besar, dan bahwa apa yang dia anggap sebagai kemenangan atau keberhasilan dalam permainan ini ternyata hanyalah fatamorgana yang menipu dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa dia telah memenangkan permainan ini, bahwa Nine of Cups, simbol dari kepuasan ego, kebebasan untuk memilih siapa saja, serta kesenangan yang hanya bersifat sementara, adalah puncak dari keberhasilannya. Dan bahwa dengan mengabaikanmu serta mengejar kepuasan sesaat, dia akan merasa puas dan bahagia. Tapi kenyataannya, semua itu hanyalah ilusi yang menipu dirinya sendiri. Sebuah fatamorgana yang tidak akan mampu memberinya kebahagiaan sejati. Dia mulai menyadari bahwa setelah kamu pergi dan menjauh, semua kebahagiaan dan kepuasan yang selama ini dia kejar hanyalah semu dan sementara. Tanpa kehadiranmu di sisinya, semua yang dia anggap sebagai keberhasilan dan kesenangan itu terasa kosong, dan hampa tak berarti apa-apa lagi. Rasa penyesalan dan kekosongan itu semakin dalam, seperti sebuah lubang yang semakin menganga dan tak pernah cukup untuk diisi. Dalam kondisi seperti ini, muncul gambaran dari Nine of Swords yang menunjukkan kondisi batinnya yang benar-benar jatuh dan hancur total. Dia merasa seperti telah terjatuh ke dalam jurang yang dalam dan gelap, tersiksa oleh penyesalan yang tak berujung, dan rasa sakit yang menyakitkan hingga ke tulang sumsum. Seolah-olah semuanya runtuh dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan bekas luka yang sulit untuk disembuhkan. Dia merasa tertusuk-tusuk oleh rasa kecewa dan pengkhianatan. Bukan dari orang lain tetapi dari dirinya sendiri, yang selama ini terlalu impulsif dan tidak bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga akhirnya malah membuat dirinya semakin terpuruk. Dia merasa seperti kehilangan segalanya, percaya diri, harapan, dan bahkan harga dirinya sendiri, karena akhirnya dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan selama ini hanyalah membuat dirinya semakin terpuruk dan merasa sendiri di dunia ini, tanpa ada yang benar-benar memahami atau mengerti apa yang dia alami. Meski begitu, di balik semua kekacauan dan kejatuhan itu, masih tersisa dorongan dari dalam dirinya untuk mendekat kembali, untuk mencoba memperbaiki semuanya, dan mungkin mengulang kembali kesempatan yang pernah hilang. Tapi sayangnya, dorongan itu tidak selalu didasari oleh kedewasaan dan niat yang tulus, melainkan lebih karena emosi dan dorongan impulsif yang muncul secara sesaat, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Dia berusaha menunjukkan keberanian dan semangat seperti Knight of Wands, yang penuh semangat dan keberanian untuk melangkah maju, mengejar apa yang diinginkan. Namun kenyataannya, dia masih terjebak dalam ketidakseimbangan emosional dan kurangnya kedewasaan yang sejati. Dorongan untuk kembali itu lebih bersifat impulsif dan didorong oleh keinginan sesaat untuk mendapatkan kembali apa yang hilang. Bukan karena dia benar-benar ingin memperbaiki keadaan dan belajar dari kesalahan masa lalunya. Ia mungkin merasa bahwa peluang masih terbuka dan bahwa dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tetapi sebenarnya, semua usaha yang dia lakukan lebih banyak didorong oleh keinginan sesaat dan emosi yang tidak matang. Itu sebabnya, meskipun dia tampak bersemangat dan penuh semangat untuk kembali, sebenarnya proses itu masih jauh dari keberhasilan sejati. Karena fondasi yang dia bangun pun belum cukup kuat dan matang untuk bertahan dalam jangka panjang. Dia mungkin merasa bahwa dia masih punya waktu dan peluang. Tetapi kenyataannya, tanpa kedewasaan, tanpa niat yang tulus, dan tanpa usaha yang benar-benar matang, semua langkah dan upayanya itu hanyalah permulaan yang rapuh dan mudah goyah di tengah tantangan dan ujian yang akan datang. Apa sebenarnya yang membuatmu begitu menghilang dari hidupnya? Kamu tidak pernah benar-benar hilang tanpa alasan, dan kamu tahu itu dengan sangat jelas. Kamu telah memberi cukup banyak kesempatan, waktu, dan energi untuk mencoba memperbaiki keadaan,
untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar peduli dan ingin membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang tulus dan penuh makna. Tapi, setiap kali kamu menawarkan hatimu, seperti yang digambarkan oleh kartu Four of Cups, dia seringkali tampak tidak sadar akan apa yang sebenarnya kamu berikan. Seolah-olah dia terlalu terjebak dalam dunianya sendiri, sibuk mencari pilihan lain, mencari sesuatu yang lebih menarik, lebih memuaskan, seperti yang tersirat dalam Seven of Cups, di mana dunia penuh dengan berbagai kemungkinan dan ilusi yang menggoda, sehingga dia lupa atau bahkan mengabaikan keberadaan dan perasaanmu yang tulus dan penuh pengorbanan itu. Kamu pernah berharap dengan sepenuh hati bahwa hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang nyata dan kekal, seperti yang dilambangkan oleh kartu Two of Cups, kesatuan hati dan jiwa yang saling melengkapi, yang seharusnya menjadi fondasi dari sebuah hubungan yang sehat dan bahagia. Kamu membayangkan adanya kedalaman, kejujuran, dan saling pengertian, tetapi seiring berjalannya waktu, kamu menyadari bahwa kenyataannya tidak semudah itu. Kamu menyadari bahwa perjuangan ini tidak seimbang, bahwa kamu sendiri yang harus berjuang keras, mengorbankan banyak hal, agar hubungan ini tetap berjalan. Kamu berusaha menyampaikan perasaanmu, memperlihatkan bahwa kamu benar-benar mencintainya dan ingin bersama-sama melewati segala suka dan duka, tetapi dia tampak tidak pernah benar-benar hadir secara penuh, tidak pernah benar-benar menyadari betapa besar dan tulusnya cinta yang kamu berikan. Seiring waktu, kamu mulai merasa sendiri dalam perjuangan ini. Kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa terus-menerus memaksa dan berharap dia akan berubah, karena kamu tahu bahwa perubahan harus datang dari dirinya sendiri, bukan dari usahamu semata. Kamu mulai merasa lelah, letih secara emosional dan mental, dan akhirnya kamu menyadari bahwa kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih penting untuk dirimu sendiri. Di titik ini, kamu mulai membangun kekuatan dari dalam dirimu, dan dari situ muncul keberanian untuk menjadi versi diri yang lebih kuat dan mandiri, seperti kartu Queen of Pentacles. Kamu belajar untuk menjadi stabil secara emosional, bijaksana dalam membuat keputusan, dan tahu kapan saatnya untuk melangkah pergi agar tidak terjebak lagi dalam hubungan yang tidak sehat dan tidak saling memperkaya. Kamu tidak pergi karena kamu kehilangan perasaan cinta, tetapi karena kamu mencintai dirimu sendiri lebih dari segala hal di dunia ini. Kamu menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang pengorbanan tanpa batas, namun tentang saling memberi dan menerima dengan tulus, dan bahwa kamu tidak bisa terus-menerus berada dalam hubungan yang melelahkan dan menyakitkan. Kamu merasa bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu yang lebih baik, yang bisa membuatmu merasa dihargai dan dicintai secara utuh. Jadi akhirnya, kamu memutuskan untuk meninggalkan semuanya, bukan karena takut atau putus asa, tetapi karena kamu tahu bahwa mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta tertinggi dan paling berharga yang pernah kamu berikan. Kamu memilih untuk melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan kekecewaan, demi menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam dirimu sendiri. Karena kamu sadar bahwa hanya dengan mencintai dan menghargai dirimu sendiri, kamu bisa benar-benar menemukan cinta yang sejati dan penuh makna di luar sana. Pada akhirnya, kamu bukan korban. Kamu adalah penyintas yang berhasil menyelamatkan diri sebelum semuanya benar-benar hancur. Dia yang dulu merasa paling bisa pergi kapan saja, sekarang justru terjebak dalam rasa kehilangan yang datang terlambat. Karena yang dia mainkan bukan sekadar cinta, tapi hati yang benar-benar tulus. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak,
tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.